Selamat malam para pemburu kegelapan dan penutur kisah-kisah kelam. Selamat datang kembali di Doyan Mistis, tempat di mana bayang-bayang menari di balik cahaya lilin dan bisikan dingin merayap di tengkuk kalian. Ini malam yang suram karena kita lagi terjebak di tanggal tua, masa di mana dompet kita lebih sunyi daripada kuburan tua yang ditinggalkan, hanya menyisakan debu dan gema keputusasaan. Buka dompet rasanya seperti membuka peti mati yang cuma berisi kutukan. Tagihan menumpuk bagai batu nisan, saldo rekening lenyap seperti arwah yang terseret ke alam lain. Dan setiap langkah di ujung bulan terasa seperti berjalan di lorong rumah berhantu, di mana setiap sudut menyimpan teror baru. Tapi kalian para penggemar horor sejati tahu bahwa kegelapan bukan cuma di cerita-cerita kita, tapi juga di malam-malam seperti ini ketika tanggal tua menekan jiwa kita lebih keras daripada hantu paling jahat. Jadi siapkan diri kalian, nyalakan lilin, kunci pintu, dan sambut malam ini bersama-sama. Jangan lupa tekan like dan subscribe, dan juga tinggalkan komentar kalian. Kisah ini menjadi urban legend di lereng gunung di Jawa Barat yang masih terdapat hutan yang lebat. Ini menyimpan rahasia yang tak terhitung di antara pepohonan tinggi dan kabut pagi yang seperti hembusan napas roh-roh kuno yang tersembunyi di sebuah desa, di sebuah pemukiman adat Sunda yang seolah ditarik langsung dari zaman-zaman prakolonial. Kampung ini bukan sekedar desa, ia adalah kapsul waktu yang hidup di mana sekitar 300 penduduknya menolak kemewahan modern seperti listrik dan kendaraan. Rumah-rumah panggung mereka dibangun dari bambu dan ijuk dengan atap melengkung seperti tanduk kerbau, berdiri rapat di tepi sungai. Sungai yang airnya jernih tapi sering membawa banjir bandang di hulu pegunungan. Warga di sini hidup selaras dengan alam, mengikuti siklus bulan dan musim untuk bertani. Selain itu, di desa ini memegang teguh adat istiadat yang diturunkan dari leluhur, termasuk upacara hajat sasih yang digelar setiap 2 bulan untuk memohon berkah dari para keruhan atau roh leluhur. Sejarah kampung ini pun masih penuh misteri dengan berbagai versi yang beredar di kalangan tetua. Ada yang bilang kampung ini berasal dari masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seorang wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat pada abad ke-15. Versi lain menghubungkan dengan legenda Sang Kuryang, cerita rakyat Sunda tentang cinta terlarang yang berakhir tragis, di mana gunung-gunung sekitar diyakini sebagai jejak kemarahan dewa. Sejarah kampung ini pun masih penuh misteri dengan berbagai versi yang beredar di kalangan tetua. Ada yang bilang kampung ini berasal dari masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seorang wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat pada abad ke-15. Versi lain menghubungkan dengan legenda Sang Kuryang, cerita rakyat Sunda tentang cinta terlarang yang berakhir tragis, di mana gunung-gunung sekitar diyakini sebagai jejak kemarahan dewa. Apapun asalnya, satu hal pasti, kampung ini adalah tempat di mana dunia nyata dan gaib saling bertaut. Larangan ketat diberlakukan bagi pendatang. Jangan memotret area sakral tanpa izin. Jangan mendekati sungai setelah maghrib, dan hormati hutan terlarang yang konon menjadi gerbang ke alam roh. Melanggarnya bisa mengundang kemarahan entitas seperti kuntilanak, hantu perempuan yang telah wafat secara tragis, sering digambarkan mengganggu wanita hamil atau mereka yang tak hormat pada adat. Rina Wijaya, seorang antropolog berusia 29 tahun dari Jakarta, tiba di kampung ini pada suatu pagi cerah di musim kemarau 2022 dengan rambut ikal sebahu dan mata coklat penuh semangat. Rina adalah tipe perempuan yang lebih nyaman di perpustakaan daripada pesta malam. Latar belakangnya rumit, lahir dari ayah Sunda yang meninggalkannya saat kecil dan ibu yang Jawa yang sibuk bekerja. Ia tumbuh dengan rasa penasaran akan akar kebudayaan. Aku datang untuk memahami, bukan mengubah, katanya pada dirinya sendiri saat menuruni anak tangga yang batunya cukup curam menuju kampung. Ranselnya berisi buku catatan, kamera, dan alat perekam suara digital.
Alat perangnya melawan mitos dengan fakta ilmiah. Penelitiannya tentang adaptasi adat di era digital membawanya ke sini. Setelah mendengar tentang bagaimana warga kampung ini menolak ponsel pintar tapi tetap selaras dengan alam, Pak Surya, kuncen kampung yang berusia sekitar 70 tahun, menyambut Rina di gerbang bambu sederhana. Tubuhnya kurus tapi tegap, kulitnya gelap terbakar matahari, dan matanya seperti sumur tua yang penuh cerita. Selamat datang, Neng Rina. Kami senang ada yang mau belajar adat kami. Tapi ingat, di sini ilmu tak selalu dari buku, ada yang dari angin, dari air, dan dari sungai, katanya. Dengan suara pelan tapi tegas sambil menunjukkan rumah panggung kecil yang akan ditempati Rina. Rumah itu sederhana, lantai anyaman bambu, dinding bilik, dan atap ijuk yang berderit. Saat angin bertiup tidak ada listrik. Malam hari diterangi pelita minyak tanah yang baunya menyengat seperti kenangan lama. Hari pertama Rina dipenuhi observasi. Ia ikut serta dalam rutinitas warga, membantu panen padi di sawah yang hijau seperti permadani, belajar membuat anyaman dari daun kelapa, dan mendengar cerita dari Ibu Enok, seorang nenek buta yang tinggal di rumah terpencil. Adat kami seperti akar pohon beringin, kuat tapi tak terlihat, kata Ibu Enok sambil mengunyah sirih giginya merah karena pinang. Ia menceritakan upacara menyepi di mana warga diam seharian setiap Selasa, Rabu, dan Sabtu untuk merenung dan menghormati leluhur. Rina mencatat semuanya, tapi dalam hati ia merasa ada yang hilang, sebuah koneksi emosional yang tak bisa ditangkap oleh lensa kamera. Malam-malam mulai membawa mimpi aneh dalam tidurnya. Rina melihat seorang perempuan muda berbaju kebaya merah basah koyo berdiri di tepi sungai dengan rambut panjang menjuntai seperti akar pohon. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, tapi ada kesedihan yang dalam. Kau tak seharusnya di sini, bisik sosok itu dalam mimpi. Suaranya seperti gemericik air yang berubah menjadi tawa mengejek. Rina terbangun berkeringat, mendengar angin malam yang seolah membawa suara-suara dari hutan. Hanya kelelahan gumamnya, tapi dia mengingat cerita warga tentang kuntilanak merah, roh seorang gadis di masa kolonial yang mengakhiri hidupnya di sungai setelah hamil di luar nikah dan melanggar adat pernikahan yang ketat di kampung. Seminggu kemudian, rasa ingin tahu Rina memuncak. Ia mendengar tentang lewung, larangan dari seorang pemuda bernama Andi yang diam-diam tertarik padanya. Jangan ke sana, Neng. Itu tempat para roh. Kuntilanak suka muncul di bulan purnama, mengganggu yang tak hormat, kata Andi saat mereka berjalan di pinggir sawah. Andi dengan senyum malu-malu dan tubuh atletis dari kerja sawah adalah satu-satunya warga yang berani berbicara terbuka. Ayahku pernah melihat dia, bajunya merah seperti cairan merah, rambutnya menari di angin. Rina tertawa pelan, tapi di dalam hati ia penasaran. Untuk penelitiannya, ia butuh bukti visual dari area terlarang itu. Malam bulan purnama tiba, langit cerah dengan cahaya perak yang menyinari sungai hingga berkilau seperti cermin rusak. Rina tak bisa menahan diri. Dengan kamera di tangan, ia menyelinap keluar setelah warga tidur. Melewati jalan setapak yang gelap, udara dingin menusuk, bau tanah basah bercampur amis aneh. Di tepi sungai, ia berjongkok mengarahkan lensa ke hutan di seberang lewung larangan dengan pohon-pohon tua yang cabangnya seperti tangan merai. Klik. Flash menyala menerangi air sesaat. Tiba-tiba angin kencang berhembus membawa hembusan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri di permukaan air. Pantulan berubah, bukan wajahnya, tapi sosok perempuan berbaju merah, kulitnya pucat dan mata yang menatap balik dengan dendam. Rambutnya panjang, mengapung seperti rumput air seolah hendak menarik Rina ke dalam. Ini tidak mungkin, bisik Rina mundur terhuyung. Saat dicek foto di kamera, sosok itu ada, kapur tapi nyata seperti bayangan yang tertangkap dalam mimpi. Gangguan semakin intens. Setiap malam mimpi datang lebih jelas. Kisah gadis itu namanya Siti yang jatuh cinta dengan pedagang Belanda pada abad ke-19, hamil tanpa nikah dan diusir oleh tetua kampung. Ia tenggelam di sungai, bajunya merah menjadi simbol cairan merah yang tak pernah kering. Rina mulai mendengar suara di luar mimpi, tawa pelan di angin, langkah basah di malam hujan.
Ia ceritakan pada Andi yang wajahnya memucat, "Kau sudah langgar pantangan. Kuntilanak merah tak akan berhenti. Kita harus ruatan." Untuk buktinya, Rina menyalakan alat perekam suaranya di tepi sungai sore hari. Sendirian, ia bicara catatan hari ke-10 observasi suara alam. Setelah 1 jam, ia putar ulang awalnya normal, tapi di tengah ada suara asing. Tawa perempuan yang lembut lalu ganas seperti angin ribut yang membawa kata-kata yang tak jelas. "Kembalikan milikku." Tak ada orang di sekitar, hanya burung dan air. "Ini bukti," gumam Rina, tapi ketakutannya berubah jadi obsesi. Rina dibantu Andi dan Pak Surya gelar ritual ruatan di tepi sungai saat bulan purnama lagi. Mereka bakar kemenyan, tabur bunga, dan baca doa kuno. Rina rasakan tangan dingin menyentuhnya, tapi di saat ia minta maaf, mengakui akar Sundanya yang terlupakan, suara berhenti. Kuntilanak merah katanya bukan musuh, ia pengingat agar tak lupakan akar. Rina pulang dengan cerita yang berubah, bukan hanya data tapi transformasi. Kampung ini tetap misterius, tapi kini ia tahu beberapa bayangan tak pernah pudar, tapi bisa diterima sebagai bagian dari warisan.